Teman-teman ya, berjumpa lagi. Saya hanya sedikit sharing ya teman-teman. Bagaimana ketika kita itu mengawali membuka dagangan pertama ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri, bagaimana penghasilannya, terus bagaimana bila itu dikatakan berhasil atau tidak. Ini pengalaman saya karena ya saya bukan apa ya, artinya bukan merasa lebih gitu ya teman-teman. Artinya hanya sekedar pengalaman ketika saya beberapa kali membuka dagangan ini ya. Karena dari pengalaman saya sendiri itu mungkin kalau dikatakan buka itu kalau dicatat banyak sekali ya teman. Yang saya ingat aja pertama kali saya buka itu waktu di Jogja. Di Jogja itu kalau nggak salah ada 4 kali ya kalau untuk odading aja ataupun pulang balik aja 4 kali buka ya. Dan kalau untuk di Jogja. Kemudian kalau untuk di Klaten sendiri saya pernah buka itu di 2010 gitu kan. Itu sekali buka itu ada 3 tempat ya teman-teman di situ. Dan artinya kan sudah kalau di global dari Jogja ke Klaten itu 7 tempat ya. Kemudian waktu di Magelang itu saya sempat buka 2 kali ya, 2 kali. Dan setelah sebelumnya saya juga pernah ke Palembang ini sempat buka 7 tempat seperti itu di tahun 2014 ya. Ini khusus untuk odading dan cakwe aja ya atau pulang balik ya, belum yang usaha lain kan seperti itu. Kemudian setelah dari Palembang saya bertahan hampir 2 tahun karena saya serahkan ke teman-teman di sana. Saya kemudian buka di eh, Bekasi ya. Bekasi itu 2 tempat seperti itu. Saya belajar buka di sana. Dan kemudian setelah saya membuka di Bekasi, saya pindah lagi kemana ya? Saya masih pulang masih saya kembali lagi ke Jogja gitu kan karena memang meneruskan usaha pecel lele pada saat itu ya. Saya memang masih gencar-gencarnya usaha pecel lele pada saat itu. Dan kemudian yang kemarin yang di tahun 2019 sampai 2022 kemarin ya, bahkan sampai sekarang masih ada karena diteruskan adik-adik, itu di Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Samarinda itu yang jelas buka itu pertama 3, kemudian tambah 2 ya, berarti 5 ya, sekitar 6 lah di sana. Dan yang bertahan 3 sampai sekarang itu masih ada, dan kabarnya cuma tinggal 2. Nah sekarang di sini di Bandar Lampung saya itu membuka 2 ya. Mungkin itu yang saya ingat ya, khusus untuk membuka bolang baling dan cakwe. Nah bagaimana saya mengkajinya ya untuk keberhasilan ketika membuka hari-hari pertama itu. Jadi gini teman-teman ya, memang di setiap daerah itu beda ya, di setiap daerah itu beda, konsumennya juga beda, sambutan masyarakat ataupun apa yang senang dengan makanan seperti ini itu kan berbeda. Kalau di Jawa saya akui ya teman-teman, itu di sana itu memang lebih familiar daripada daerah-daerah di luar Jawa seperti kita seperti ini kan. Jadi kalau di Jawa mungkin dulu waktu saya awal itu di tahun 2009 gitu kan, itu sama saya masih kuliah gitu kan, saya buka usaha itu omset pertama saya itu di atas 100-an ribu ya. 100-an ribu itu sudah lumayan bagus ya. Dan setelah itu target setelah buka ke berikutnya. Jadi pengalaman saya, dan mungkin saya membaca teman-teman juga ya, ketika membuka pertama usaha itu gitu kan, dagangan per hari pertama ya, itu omset di atas 200.000 itu sudah sangat meyakinkan, sehingga itu pastinya akan berkembang. Jadi kalau omset di bawah itu masih 50-50, tapi kalau tidak mencapai 100.000 itu artinya itu dikatakan gagal, sehingga dalam waktu tertentu gitu kan, waktu seminggu 2 minggu itu segera pindah cari tempat. Nah begitu juga waktu saya di Palembang. Di Palembang itu membuka pertama rata-rata ya di atas 200.000, bahkan ada yang kurang ya, memang ada yang kurang 200.000, akhirnya ya ditutup gitu kan seperti itu. Tapi yang membuka di hari pertama itu dapat omset 200.000 itu dipastikan akan jadi seperti itu kan. Nah kemudian di sini sendiri di Kalimantan. Di Kalimantan memang rata-rata ketika membuka hari pertama itu kisaran 200-an ribu. Nah, tapi gini ya teman-teman, sebenarnya pada saat itu kan rentan waktunya itu sebenarnya sudah sangat sangat beda ya, artinya dari tahun 2009
910 ke 2019 kalau di Kalimantan. Sebenarnya nominasi itu tuh udah sangat apa ya, rendah ya kalau dihitungannya ya, karena 200.000 di tahun 2010-an dan dengan 200.000 di tahun 2020 nominalnya sangat beda. Tapi karena posisi saya itu membukanya di luar Jawa, ya mungkin itu sudah sangat bagus, dan omsetnya tidak terlalu banyak di Kalimantan tuh, hanya mungkin omset paling tinggi dapat 1 juta gitu kan, pernah satu tempat 1 jutaan lebih gitu kan, dan yang lainnya paling kisaran angka dari 700.000 ke 800.000. Nah itu ya yang di Palembang, Kalimantan. Di Jawa tapi seperti itu. Ini bisa diambil apa ya, pembelajaran teman-teman. Nah ketika saya di sini, saya akan mengatakan mana yang paling berhasil dan mana yang paling tidak gitu kan, ini. Nah yang saya katakan paling berhasil itu ketika membuka di Jawa, berhasil dalam arti jumlah produk yang kita buat itu banyak ya, tetapi dengan nominal lebih sedikit daripada di Kalimantan. Nah ketika bertahan di Kalimantan, jujur di Kalimantan itu kita membawa berkaharnya dengan omset 600 sampai 1 juta, itu luar biasa, karena di sana itu menurut saya apa ya, marginnya itu sangat kelihatan, sehingga kita bisa nabung, dan hasil yang terbesar adalah di Kalimantan seperti itu. Dan untuk paling parah teman-teman ya, paling parah ketika saya membuka usaha itu ya memang saat ini ya di Bandar Lampung, karena mungkin memang ekonomi itu tidak mendukung. Jadi buka pertama kemarin waktu tahun lalu ya, itu omset di bawah 200.000, kemudian sebulan saya pindah, akhirnya mencapai 200.000, bertahan sampai sekarang, sampai di omset 600-an ribu, 700. Nah untuk yang kedua ini kemarin buka baru sebulan lebih, sepertinya yang paling benar-benar yang saya alami paling down ya, paling parah, karena pertama buka kemarin dapat 200 ribuan dan akhirnya turun lagi seperti itu, sehingga kalau dikatakan yang paling parah ya ketika saat ini. Jadi ini sebuah pengalaman ya teman-teman. Jadi setelah saya itu merasakan beberapa waktu, beberapa tempat usaha gitu kan, saya bisa membayangkan mana yang terbaik itu, yaitu di Kalimantan ya, walaupun secara omset itu tidak besar sebesar penjualan produk di Jawa. Kalau di Jawa itu kan ini kita bikin 20 kilo mungkin bisa jadi uang zaman itu ya, saat itu mungkin tidak sampai 700.000, mungkin ya mesti 700.000, 600.000 saat itu. Nah di Kalimantan sendiri kita bikin 10 kilo itu bisa jadi nominal uang sampai 800.000, bahkan 1 juta gitu. Itu yang menjadikan margin itu sangat tinggi. Jadi apa-apa di mahal di sana, tetapi yaitu pendapatan kita luar biasa ya, sehingga kita bisa nabung. Nah sedangkan di Palembang sendiri sebenarnya saya tuh dikatakan itu berhasil, karena di sana dulu pada tahun 2014 saya membuka itu jualannya sudah per piece itu ya teman, sudah 1.500 ya, bayangkan tahun 2014 ya, sehingga pada saat itu sempat membuat untuk semuanya ya, beberapa cabang itu 2 sak gitu kan, 2 sak lebih gitu kan, jadi omsetnya itu kelihatan berjutaan gitu kan. Cuma karena kesalahan saya pribadi pada saat itu ngejar target lain, saya pernah ngejar ke Jakarta, buka di Bekasi itu dengan tendensi saya ingin jadi PNS pada saat itu, ternyata gagal ya, dan itu menjadi pelajaran berarti buat saya ketika banyak sekali gagal-gagalan ya teman. Dan sekarang sepertinya sudah down ya, sudah down. Kadang itu mikir udah pengen berhenti usaha itu, cuma mau apa lagi yang harus saya lakukan. Jadi hanya sekedar mengingat tentang keberhasilan saya dulu dan kesalahan saya dulu pada saat ini, sehingga hal itu nggak mungkin bisa diulang ya. Jadi hanya sekedar pengalaman. Ini berbagi pada teman-teman semua, ketika usaha itu sudah mulai jalan teman-teman ya, usahakan usaha itu apa ya, kita bertahan dulu ya, jangan sampai kita itu mati langkah. Dan belum tentu loh yang saat ini bagus, ketika kita akan meraih yang lain itu akan lebih bagus, itu belum tentu. Justru ya kalau kita kondisi seperti ini, seperti saya saat ini memang down lagi seperti itu, mungkin mencari solusi adalah terbaik ya, tapi ya ini adalah permasalahan global yang tidak bisa kita permudah gitu kan. Dan kondisi saya juga sekarang ya hanya bisa berjalan seperti ini, dan ingin mengulang pada masa-masa lalu itu kan memang sulit ya.
Oke teman-teman, jadi ini hanya sekedar cerita, mungkin bisa buat pengalaman teman-teman semua ketika nantinya ingin merintis usaha. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.